Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, dari bahaya wabah COVID-19, dan senantiasa jangan lupa kita tetap terapkan protokol kesehatan 5M plus 1D. 1D, D-nya itu adalah jangan lupa anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran akidah akhlak tentang aliran Khawarij. Tapi sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kalian tolong isi absen dulu di ilmiah, karena itu merupakan sebuah kewajiban dan keharusan bagi kalian. Oke, selanjutnya semangat kita dalam menjalankan aktivitas. Bagaimana pelajaran yang sudah dibahas kemarin anak-anak? Itu kita sudah membahas tentang latar belakang munculnya aliran-aliran ilmu kalam. Latar belakang munculnya aliran-aliran ilmu kalam kita sudah paham. Ya, kemarin juga kalian sudah tahu. Mudah-mudahan kita lanjut saja ya sekarang ke materi yang baru, yaitu aliran Khawarij. Karena ini materinya masih nyambung ya dengan materi yang ini aliran Khawarij. Tentu kalian sudah tahu ya kemarin bagaimana latar belakang muncul. Nih, Bapak sebelum mulai materi akan menyampaikan dulu ada yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Yang pertama, mengevaluasi karakteristik aliran Syiah dan Khawarij dalam ilmu kalam. Tapi dalam pertemuan kali ini Bapak menitik beratkan pada aliran Khawarij sesuai pertemuan pertama pada rencana pembelajaran yang Bapak buat. Kemudian mengkomunikasikan hasil penilaian terhadap karakteristik aliran Mu'tazilah dan Mu'tazilah, Murji'ah dan Mu'tazilah dalam ilmu kalam. Lanjut saja. Nah, ini pengertian Khawarij. Khawarij secara bahasa diambil dari bahasa Arab. Khawarij secara harfiah berarti mereka yang keluar. Istilah Khawarij adalah istilah umum yang mencakup sejumlah aliran dalam Islam. Pada awalnya mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, lalu mereka menolaknya karena kekecewaan mereka terhadap sikap yang telah menerima tawaran tahkim arbitrase dalam perang Siffin pada tahun 37 Hijriah, tahun 657 Masehi. Nah, kita tahu kemarin sudah dibahas bagaimana perang Siffin itu terjadi, yaitu antara pihak Ali dan Muawiyah ya. Oke, pertama kali muncul pada pertengahan abad ke-7, berpusat di daerah yang kini terletak di bagian negara Irak bagian selatan. Kemudian aliran Khawarij. Nah, kemudian tokoh aliran Khawarij yang pertama ada Abdullah bin Wahab ar-Rashidi, Urwah bin Udair, kemudian Mustarid bin Sa'id, ada Husairah al-Asadi. Saja. Selanjutnya, doktrin Khawarij ini pada umumnya itu kaum muslimin yang berbuat dosa besar mereka anggap kafir. Kemudian kaum muslimin yang terlibat dalam perang Jamal, kita sudah bahas ya dalam pertemuan latar belakang munculnya aliran ilmu kalam. Itu perang antara Aisyah, Talhah dan Zubair melawan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, ini mereka semua dihukumi kafir oleh orang Khawarij. Nah, kaum Khawarij memutuskan untuk membunuh mereka berempat pada awalnya, tetapi hanya berhasil membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Menurut mereka khalifah harus dipilih rakyat, tidak harus dari keturunan Nabi Muhammad dan tidak mesti juga keturunan Quraisy. Jadi seorang muslim dari golongan manapun menurut mereka itu bisa menjadi khalifah asalkan mampu memimpin dengan benar. Selanjutnya, ini doktrin politik. Nah, ini nyambung ya dengan materi yang kemarin juga sama. Doktrin politik yang pertama itu mengakui kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sedang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu
Juga orang-orang yang ikut dalam perang Jamal itu dipandang telah berdosa. Yang kedua, dosa dalam pandangan mereka sama dengan kekufuran. Ya, jadi mudah mengkafirkan. Mereka menerima Al-Quran sebagai salah satu sumber di antara sumber-sumber hukum Islam. Muawiyah dan Amr bin As dan Abu Musa Asy'ari juga dianggap menyeleweng dan telah menjadi kafir. Nah, itu yang terlibat dalam perang apa tadi? Ya, perang Siffin. Ya. Ini menurut Taib Tahir Abdul Mu'in bahwa ada dua golongan utama dalam aliran Khawarij. Yang pertama ada sekte Az-Zariqah. Itu nama ini diambil dari Nafi bin Al-Asraq, pemimpin umatnya yang memiliki pengikut sebanyak 20.000 orang. Nah, di kalangan para pengikutnya, Nafi ibnu Al-Asraq itu digelari Amirul Mukminin. Nah, dalam pandangan teologisnya, Al-Azariqah tidak menggunakan term istilah kafir, tapi menggunakan term istilah musyrik atau politeis. Ya, musyrik adalah semua orang yang tidak sepaham dengan ajaran mereka, termasuk mereka yang tidak berhijrah ke daerahnya. Kemudian yang kedua, kita lihat ya, di sini ada sekte Al-Ibadiyah. Ya, sekte Al-Ibadiyah itu golongan ini golongan yang paling moderat dari seluruh sekte Khawarij. Nama golongan ini diambil dari Abdullah bin Ibad. Ini pada tahun 680 Masehi memisahkan diri dari golongan Al-Azariqah. Ya. Nah, di sini ada paham sekte Al-Ibadiyah. Di antaranya satu, orang yang tidak sepaham dengan mereka bukanlah mukmin dan bukan pula musyrik, tetapi kafir. Orang Islam demikian boleh mengadakan hubungan perkawinan dengan waris, syahadat mereka diterima, dan membunuh mereka yang tidak sepaham dihukumkan haram. Kemudian muslim yang melakukan dosa besar masih dihukumkan muwahhid, bukan mukmin. Muslim yang melakukan dosa besar tetapi berarti sudah keluar dari Islam. Nah, itu sekte Al-Ibadiyah. Nah, ini selanjutnya, tolong anak-anak nanti kerjakan tugasnya ya. Tugasnya dikerjakan, kemudian dikumpulkan lewat e-learning ya. Tolong nanti dikerjakan, atau kalau nggak bisa juga kalian bisa lewat WhatsApp ya. Ingat, kerjakan apa yang bisa dikerjakan sekarang, jangan ditunda-tunda karena waktu itu tidak akan terulang. Perlu diingat, waktu itu ada hari ini yang sedang kita laksanakan, maka lakukan baik-baik. Hari kemarin yang sudah menjadi masa lalu dan dijadikan sebuah pelajaran, dan hari esok yang wajib kita rencanakan dengan maksimal saat ini ya. Jadi tolong jangan ditunda-tunda mengerjakan tugas. Oke, mantap person di sini Bapak udah ya. Tolong jaga prokes COVID-19, terapkan 5M dan 1E. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang boleh kita berjumpa lagi. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Kurang lebih maaf anak-anak. Tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.